Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Rostiani dengan NIM 1902932. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas data dengan menggunakan uji Lilliefors. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pengertian mengenai uji Lilliefors itu sendiri. Uji Lilliefors adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, gitu ya. Data yang digunakan adalah data kecil atau kurang lebih dari 30. Nah, adapun langkah-langkah pengujian melalui uji Lilliefors ini ada beberapa langkah gitu ya. Yang pertama itu urutkan data sampel dari data terkecil sampai terbesar dan tentukan frekuensi dari setiap data. Nah, biasanya dari sampel atau data yang kita miliki belum berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi sebelum menguji dengan uji Lilliefors, kita harus mengurutkan terlebih dahulu gitu ya datanya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang kedua itu hitung banyak rata-rata, hitung banyak data, kemudian rata-rata atau X bar, kemudian S itu simpangan baku. Dan yang ketiga, tulis hipotesis yang akan diuji. Nah, jika H0 itu adalah data berdistribusi normal, kemudian H1 itu data tidak berdistribusi normal gitu ya. Dengan kaidah pengujian hipotesis, tolak H0 jika LO lebih besar dari L kritis gitu ya. Kemudian LO itu dapat dicari dengan menggunakan nilai mutlak maksimum. Kemudian sementara L kritis itu dapat kita lihat dari tabel uji Lilliefors nanti ya, bakal ada tabelnya gitu. Kemudian langkah selanjutnya itu buat tabel bantuan. Nah, di dalam tabel bantuan itu ya ada keterangan nomor XI, ZI, FZI, kemudian SZI, ini FZI dikurang SZI, kemudian ada keterangan. Nah, di mana XI itu merupakan data awal, kemudian ZI itu hasil dari XI dikurangi X bar, kemudian dibagi simpangan baku gitu ya. Nah, FZI dikurangi SZI sama dengan nilai mutlak. Nah, di mana kita menemukan FZI? FZI ini dapat kita cari dari tabel Z. Kemudian jika SZI ini bisa kita lihat dari proporsi gitu ya, atau bisa disebut dengan probabilitas kurva empiris. Sedangkan yang tadi FZI itu merupakan bisa disebut dengan probabilitas kurva normal. Seperti itu ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu tentukan nilai L0 dari tabel bantuan dengan rumus L0 sama dengan nilai mutlak FZI dikurangi SZI sama dengan maksimum gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada uji hipotesis dengan cara membandingkan nilai L0 dengan nilai L kritis dari tabel Lilliefors, nilai kritis pada uji Lilliefors sendiri gitu. Nah, uji Lilliefors sendiri ini dapat dicari dengan menggunakan rumus L kritis sama dengan L alpha dikali banyaknya data gitu ya. Ini rumusnya. Kemudian apabila L0-nya lebih kecil dari L kritis, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal gitu ya. Nanti hasilnya akan kita ketahui gitu ya, apakah sampel itu berdistribusi normal atau tidak, dilihat dari LO-nya dan L kritisnya gitu ya. Gitu. Nah, di sini langkah yang pertama
kita harus mengerjakan, kita sudah mengerjakan dan memiliki data gitu ya, memiliki data sesuai dengan latihan soal yang tadi gitu ya, yang telah kita lihat dan telah mengurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya. Tadi kan datanya masih berantakan gitu ya, belum berurutan. Nah sekarang sudah berurutan gitu ya, mulai dari yang terkecil ada 41, kemudian yang terbesarnya gitu ya ada 55 gitu. Nah, dari yang kita ketahui tadi kan langkah-langkah pengujian Lilliefors ini mengurutkan dari terkecil sampai terbesar, dan ini sudah kita urutkan ya. Kemudian selanjutnya menghitung N. Nah, N-nya sudah kita dapatkan, ada 10 gitu ya, banyak datanya ada 10. Kemudian rata-rata X-bar-nya itu ada 50. Kemudian simpangan bakunya itu ada 4,18994. Nah, yang selanjutnya sesuai dengan tabel bantuan yang pertama, ada nomor gitu ya, ada kemudian data awal, kemudian ada ZI atau yang kita cari gitu ya menggunakan XI dikurangi X dibagi simpangan baku gitu ya nantinya. Nah selanjutnya itu ada FZI atau frekuensi ZI, kemudian ada proporsi nantinya ya, ada nilai mutlak dan keterangan gitu ya. Dan kolom ini sudah sesuai gitu ya dengan yang ada di PPT tadi gitu, langkah yang ke berapa? Iya betul, langkah yang keempat gitu. Nah selanjutnya di tabel ZI ini tadi kan menggunakan rumus XI dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Dapat kita peroleh kalau XI-nya itu data awalnya itu 41 dikurangi rata-ratanya itu tadi ada berapa? 50 dibagi simpangan bakunya berapa? Ya, 4,18994. Nah, hasilnya itu min 2,148 gitu ya. Dan seterusnya seperti itu ya untuk mendapatkan nilai nilai ZI, FZI gitu ya, gitu. Kemudian selanjutnya di FZI atau probabilitas kurva normal dapat kita lihat di kotak atau di tabel Z gitu ya. Nah, di sini gitu ya, di tabel Z, ini itu ada 0,01586 gitu ya. Kemudian probabilitas kurva empiris ini dapat kita ketahui dengan cara yaitu data awal ada 41, ada 1 kan ya gitu. 41-nya itu dibagi data keseluruhan ada 10. Jadi 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Seharusnya 0,1 ini ditambah dengan nilai sebelumnya gitu ya. Namun karena tidak ada nilai sebelumnya dan ini yang pertama, jadi hasilnya tidak usah dijumlah dengan nilai sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya ini ada ya 47 gitu ya. Nah, di sini ada 47, ada 2 kali. Nah, jadi 2 dibagi 10 hasilnya itu 0,2. Kenapa ini jadi 0,3? Balik lagi, hasil dari pembagian itu kan ditambah dengan nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya itu 0,1. Jadi 0,2 ditambah 0,1 jadi 0,3 gitu ya. Kemudian supaya lebih jelas lagi nih ya, kita coba sekali lagi dengan nilai di 49 karena ada 1 gitu dan tidak ada temannya, jadi 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Kenapa hasilnya jadi 0,4 gitu? Karena dijumlah ke kotak sebelumnya gitu kan, kotak sebelumnya itu ada 0,3. Nah 0,3 ditambah 0,1 jadi 0,4 seperti itu ya.
Kemudian selanjutnya kita next ke nilai mutlak karena kita sudah mengetahui gitu ya kurva normal dan empirisnya. Jadi langsung saja kurangkan dan hasilnya seperti ini gitu. Nah, selanjutnya di kolom keterangan itu mencari nilai maksimum. Dan diketahui nilai maksimum pada data kali ini ada 0,11637. Nah, nilai maksimum ini kita dapatkan sebagai L hitung gitu ya. Nah, jadi 0,11637 dan L tabel atau L kritisnya didapat dari tabel Lilliefors nanti ya. Nah, tadi sesuai dengan instruksi bahwa data menggunakan taraf signifikansi 5%. Jadi 5% sama dengan 0,05. Dengan banyak datanya ada 10. Nah, kita lihat di 0,05 kemudian ada 10, maka jatuh di 0,258. Iya, jadi kita ketahui juga L hitungnya itu berarti L hitung lebih kecil daripada L kritis. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel kali ini berdistribusi normal seperti itu ya. Berarti sudah kita ketahui ya bahwa data yang kita hitung tadi berdistribusi normal seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya gitu ya dari apa yang sudah tadi dijelaskan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.